Berhasil tundukkan tim asuhannya Indra Syafri, pelatih Mali dibuat melotot lihat permainan ciamik Ivar Jenner. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Semalam, timnas Indonesia U22 harus mengakui keunggulan Mali dalam laga uji coba jelang SEA Games 2025 Thailand. Meski hasil akhir kurang memuaskan, pertandingan ini menghadirkan satu sorotan besar yang membuat para pendukung Garuda Muda tetap bangga. Dia adalah Ivar Jenner, gelandang keturunan Belanda yang tampil sangat luar biasa sepanjang laga. Seolah melepaskan rasa rindu yang terpendam setelah cukup lama absen akibat cedera, Ivar kembali ke lapangan dengan energi yang berbeda. Sejak menit awal, ia terlihat sangat menikmati setiap momen bersama Garuda Muda. Sentuhan pertamanya begitu rapi, distribusi bolanya presisi, dan dominasi di lini tengah menjadikan dirinya pusat permainan Indonesia. Ivar tampil seperti pemain yang ingin membuktikan sesuatu. Ia memenangkan beberapa duel penting, berani membawa bola ke area berbahaya, dan berkali-kali menjadi motor serangan Indonesia. Bahkan ketika Mali tampil lebih agresif dan dominan secara fisik, Ivar tetap mampu menjaga ritme permainan Indonesia tetap hidup. Tidak hanya itu, keberaniannya mengambil keputusan cepat membuat alur serangan Indonesia lebih bervariasi. Beberapa peluang terbaik Garuda Muda justru bermula dari kreativitas dan visi bermain Ivar Jenner. Meski gol tak kunjung hadir, kontribusinya tetap menjadi warna paling cerah di tengah hasil yang kurang bersahabat. Jelas, para pendukung timnas pun langsung mengapresiasi performa tersebut. Banyak yang merasa kehadiran Ivar memberi harapan baru bahwa pada gelaran SEA Games Thailand nanti, timnas U22 memiliki motor permainan yang benar-benar berkualitas dan mampu mengangkat performa tim. Tak hanya para fans saja yang dibuat terpesona dengan penampilan Ivar Jenner ini, pelatih timnas Mali U22, Fousseni Diawara, tidak ragu untuk memberikan sanjungan setinggi langit kepada Ivar Jenner. Sebenarnya, Diawara sudah tidak asing dengan timnas Indonesia U22, sebab ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Gini U22, yang waktu itu mengalahkan tim asuhannya Sintayong. Ini adalah tim yang saya kenal, beberapa pemainnya juga saya kenal, seperti kaptennya, Jenner, yang merupakan pemain sepak bola yang sangat bagus. Kami tahu bahwa tim ini harus terorganisasi dengan baik. Kami juga tahu bahwa ada pemain yang memiliki kematangan tertentu, khususnya nomor 5 yang menjadi kapten, ungkap Diawara. Yeps, nomor 5 yang dimaksud Diawara adalah Ivar Jenner, pemain Jong Utrecht yang menurutnya tampil begitu mempesona. Menurut Diawara, pengalaman menghadapi pemain dengan kematangan seperti Jenner membuat para talenta Mali harus beradaptasi dengan intensitas tinggi, pola pergerakan tanpa bola yang lebih disiplin, dan tekanan dalam duel-duel fisik dan taktik. Jadi bagi kami yang memiliki kelompok pemain muda, ini penting untuk belajar. Mereka membuat kami kesulitan dalam beberapa aspek permainan. Jelas Diawara. Lantas bagaimana nih tanggapan Sobat Garuda soal penampilan Ivar Jenner semalam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semakin mendekat dengan timnas Indonesia, Kapatze tak percaya dengan fantastisme fans Garuda. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan kursi panas pelatih timnas Indonesia, Timur Kapatze akhirnya angkat bicara. Yaps, pelatih asal Uzbekistan yang baru saja berstatus tanpa tim ini secara terbuka merespon serbuan dari para supporter Garuda di media sosial. Sebagaimana yang diketahui, nama Timur Kapatze mencuat di bursa calon pengganti Patrick Kluivert setelah ia mundur dari jabatannya di timnas Uzbekistan menyusul kedatangan Fabio Cannavaro. Statusnya yang bebas transfer membuat peluang PSSI untuk merekrutnya terbuka sangat lebar, dan hal ini disambut antusias oleh publik sepak bola tanah air. Kini, Kapatze secara belak-belakan mengakui bahwa gelombang dukungan dari Indonesia telah sampai kepadanya. Namun, ia juga meluruskan bahwa antusiasme supporter tersebut belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari federasi. Meski begitu, Kapatze mengaku sangat terkesan dengan gairah yang ditunjukkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Ia melihatnya sebagai cerminan dari kultur sepak bola yang kuat di negara ini. Saya membaca dan mendengar tentang ketertarikan dari Indonesia. Akun Instagram saya dipenuhi pesan dari para supporter Indonesia. Namun sejauh ini belum ada tawaran resmi dari PSSI. Indonesia adalah tim yang terorganisasi dengan baik. Di sana, orang-orang sangat mencintai sepak bola. Ketertarikan dari supporter Indonesia membuat saya senang. Itu menunjukkan kecintaan mereka terhadap sepak bola dan loyalitas mereka pada tim nasional, ungkap Kapatze.
Jelas, pernyataan ini menjadi sinyal paling jelas bagi PSSI. Kapadze tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki pandangan positif terhadap sepak bola Indonesia. Rekam jejaknya pun sangat mentereng. Selain sukses membawa Uzbekistan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan menjuarai CAFA Nations Cup 2025, ia adalah sosok yang menyingkirkan timnas U23 asuhan Shin Tae-yong di semifinal Piala Asia U23 2024. Sebuah bukti nyata kualitas taktiknya. Lantas, akankah PSSI benar-benar memperkenalkan Kapadze sebagai suksesor baru skuad Garuda? Tentu hal ini sangat menarik untuk dinantikan. Bintang timnas mendunia, Rizky Ridho akui tak menyangka golnya bisa masuk Puskás Award. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah Kapten Persija Jakarta sekaligus bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, resmi masuk daftar nominasi FIFA Puskás Award 2025. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada pencetak gol terbaik sepanjang 1 tahun terakhir dari seluruh kompetisi di dunia. Nama Ridho muncul setelah gol luar biasanya ke gawang Arema FC pada lanjutan Super League pada 9 Maret 2025 lalu. Dalam situasi serangan balik, Ridho melihat kiper Arema, Lucas Frigeri, berdiri terlalu jauh dari garis gawang. Dengan keberanian dan insting cepat, ia melepaskan tembakan dari area tengah lapangan. Bola melambung tinggi, turun tajam, dan akhirnya masuk dengan sempurna ke gawang Singoedan. Meski saat itu Persija kalah 1-3, gol itu langsung mendunia karena tingkat kesulitannya yang luar biasa. Masuknya Ridho ke nominasi ini membuatnya bersanding dengan sejumlah pesepak bola papan atas. Declan Rice dari Arsenal juga ada dalam daftar berkat gol tendangan bebasnya ke gawang Real Madrid. Ada juga wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, yang mencetak gol indah saat menghadapi Espanyol. Terpilihnya Rizky Ridho sebagai salah satu kandidat menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dengan bintang-bintang dunia. Jika berhasil menang, Ridho akan mencatat sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang meraih FIFA Puskás Award. Untuk saat ini, Ridho masih memimpin dengan voting terbanyak menurut para fans. Namun, hal ini tak bisa dijadikan acuan, sebab pemenang Puskás Award 2025 akan ditentukan lewat voting 50% dari fans dan 50% lagi dari pihak FIFA. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho merasa tidak menyangka bisa masuk ke dalam daftar nominasi FIFA Puskás Award 2025 ini. Namun, dia menegaskan gol tersebut lahir karena kerjasama tim yang luar biasa. Untuk itu, Ridho turut mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota tim. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk nominasi Puskás Award. Jujur, saya tidak pernah membayangkan gol itu akan sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerjasama tim, bukan semata-mata aksi individu. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus berjuang lebih baik, ungkap Rizky Ridho. Lantas bagaimana nih tangkapan kalian soal gol sensasional Rizky Ridho ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. FIFA dianggap standar ganda usai berikan sanksi berat kepada Tom Hai dan Shane Patinama. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Setelah didera kekecewaan akibat tersingkir dari persaingan Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit lain. Yaps, hal ini lantaran pemain Timnas Indonesia Tom Hai dan Shane Patinama dipastikan absen dalam 4 pertandingan internasional Timnas ke depan. Hukuman ini dijatuhkan oleh FIFA setelah keduanya dianggap melakukan protes berlebihan seusai laga kontra Irak di kualifikasi. Tak hanya larangan bermain, kedua pemain berdarah Belanda Indonesia ini juga dikenai denda finansial yang cukup besar, yakni 103 juta per pemain. Ironisnya, besaran denda ini memunculkan pertanyaan besar mengenai standar hukuman yang diterapkan oleh Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Bandingan saja dengan kasus kontroversial 7 pemain naturalisasi Malaysia yang baru-baru ini terbukti ilegal. Saat itu, FIFA hanya menjatuhkan denda 40 juta per pemain untuk kasus naturalisasi ilegal Malaysia. Jelas, jumlah ini kurang dari separuh denda yang harus ditanggung oleh Tom Hai dan Shane Patinama atas kasus protes di atas lapangan.
Perbedaan signifikan dalam besaran denda untuk dua jenis pelanggaran yang berbeda ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Publik mempertanyakan mengapa pelanggaran terkait protes emosional dihargai dengan denda yang lebih mahal daripada pelanggaran administratif yang secara fundamental merusak integritas kompetisi. Seperti kasus naturalisasi ilegal. Jelas, keputusan FIFA ini dipastikan menjadi sorotan utama di ranah sepak bola regional. PSSI dan komunitas sepak bola Indonesia kini didorong untuk mempelajari kasus ini lebih lanjut dan mempertimbangkan langkah hukum atau banding terhadap denda yang dinilai tidak proporsional. Kontroversi ini tidak hanya menjadi pukulan telak bagi Tom Hai dan Shane Patinama, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan